Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita mencoba melakukan pertemuan setelah pertemuan di Kupang untuk membahas atau berdiskusi mengenai proposal penelitian monitoring pelaksanaan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan untuk tahun 2014. Pada diskusi kali ini kita melakukan secara langsung video streaming supaya teman-teman di luar kota Yogyakarta bisa mengikuti dan nantinya bisa langsung telepon ke hotline yang sudah disediakan. Mungkin bisa dilihat pada saat monitor berjalan ya. Jadi teman-teman yang di luar kota Jogja bisa mengikuti secara langsung baik lewat video maupun telepon. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas proposal penelitian yang sudah kita update, beberapa update yang telah kita lakukan terutama untuk kerangka konsep penelitian yang kita bahas pada waktu di Kupang berupa input, proses, dan output yang akan kita gunakan untuk penelitian. Namun ini masih berupa draft, jadi kita masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut atau semacam penambahan-penambahan yang akan kita butuhkan. Dan pada kali ini kita akan berdiskusi juga dengan Prof. Bisma Murti yang sebagai narasumber kali ini mengenai pengembangan proposal ini. Proposal ini juga dikembangkan sejalan dengan proposal yang sudah dilakukan untuk penelitian jaminan persalinan yang dilakukan di tiga provinsi. Untuk jaminan persalinan yang sedang kita buat penelitiannya sudah ada di 10 kabupaten yang sekarang berjalan, dan metodologi penelitian juga kita desain sama dengan jaminan persalinan. Namun untuk data dan pengambilan data kuantitatif dan kualitatif mungkin akan sedikit berbeda. Dari hasil pertemuan di Kupang, kita mencoba melakukan beberapa tema yang sudah ada sebagai hasil pertemuan di Kupang, dan beberapa universitas juga sudah bergabung ya, termasuk mereka mendaftarkan diri di forum diskusi di pengembangan proposal di website www.manajemen-pembiayaan-kesehatan.net. Dan salah satu proposal yang sudah diusulkan dari Universitas Lambung Mangkurat yang kemarin masuk ke saya ya, dari Fauzi Rahman dan timnya, yang akan meneliti mengenai kapasitas atau peran daerah dalam BPJS 2014 nantinya. Dan ini sudah diusulkan ke kita dengan mengadopsi beberapa hal yang ada di proposal yang sedang kita kembangkan. Untuk memulainya mungkin Pak Bisma ada sekedar masukan untuk pembukaan ini, Pak. Ya, saya mengusulkan ini penggunaan sistem pembiayaan dan penyediaan pelayanan data dengan kerangka seperti itu. Nanti topik penelitiannya saya kira perlu merata ya antara ketiga level ini, level input, proses maupun output ini. Sekalipun output kelihatannya agak jangka panjang, tapi untuk sebagian itu bisa dilakukan pada awal atau langsung. Umpamanya
sejauh mana sistem itu bisa melindungi keuangan dari rumah tangga itu sudah bisa dimulai sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan, termasuk keadilan pembiayaan, daya tanggap pun itu bisa dilakukan. Tapi untuk melihat dampak dari sistem ini terhadap peningkatan status kesehatan, tentu saja kita perlu waktu yang lebih lama. Ini yang saya katakan metodologinya. Jadi ada yang bisa dilakukan langsung, ada yang tidak. Kalau saya sarankan topik penelitiannya nanti merata dari usulan penelitian yang masuk itu, baik di inputnya maupun proses maupun outputnya. Karena ini secara teoritis berhubungan ya, input dengan prosesnya, proses dengan outputnya. Ya. Itu Mas Fauzi. Ya Pak, jadi memang di tujuan penelitian sebenarnya kita sudah memasukkan beberapa hal ya. Namun memang secara umum bahwa tujuan itu melihat dampak pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS. Tetapi memang di tujuan khususnya bisa melibatkan beberapa tema sebenarnya Pak, termasuk aspek supply atau aksesnya, terus nanti diagnostik di rumah sakit juga bisa, terus seperti model pembayaran misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, karena yang sekarang kita tulis dengan PT Askes juga model pembayaran untuk puskesmas Pak. Cuman memang penelitiannya masih baseline yang sekarang kita lakukan. Ya, silakan Prof. Laksono. Ya. Tes. Belum besar ya. Tes 1, 2, 3. Ya. Oke, jadi kembali pada hal yang menarik mengenai tujuan penelitian ini. Jadi memang seperti yang sudah dibahas di Kupang dan sebelumnya juga. Ini tadi yang Prof. Bismo juga menyatakan mengenai kita mungkin belum sampai ke hasil akhirnya, tapi ini suatu monitoring awal. Monitoring awal yang memang kita melihat apakah BPJS itu nanti bisa mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang atau mungkin malah justru sebaliknya. Nah ini nanti kita akan coba melihat, karena seperti yang telah dibahas di Kopal dan juga 2 minggu lalu di depan Bu Menkes, saya juga menyatakan bahwa problem utama ya kembali ke Mas kalau kita lihat pada tujuan ya, coba tujuan, nanti kita lihat dengan kerangkanya ini ya. Ini memang monitoring ya, sehingga monitoring ini memang membutuhkan apa yang disebut sebagai sampling, atau mungkin tidak hanya satu daerah ya, tapi mungkin dari Sumatera sampai Papua kita berusaha untuk mendapatkan data ya. Nah sehingga memang kita menghimbau betul perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk ikut ini ya, untuk dan dananya kita mungkin cari sendiri masing-masing untuk sementara ya. Syukur-syukur nanti kalau kita bisa mempunyai dana ya. Tapi kita harus mulai untuk aktif memonitor. Nah, yang menarik, yang poin tujuan 2 dan 3 dan 4 itu, ini memang kami memang mengarah ke apa yang disebut sebagai keadilan geografis nih Pak Bisma ya. Jadi kita yang khawatirkan yang nomor 5 nih ya, tadi yang kembali ke kerangka penelitian. Oh ya, teman-teman yang di luar ini udah pada dapat ini ya, proposalnya nih ya, sudah ya? Belum, nggak dikirim ya? Enggak, sekarang dikirim aja, dikirim ya. Jadi kita sedang membahas proposal Monef ya, ini. Jadi dikirim aja ke atau dimasukkan ke web ya. Nah, kalau kita lihat dalam diagram ini menarik. Kalau kita lihat memang tujuan sistem ada peningkatan status kesehatan, kesetaraan, perlindungan keuangan, keadilan pembiayaan ya, dan daya tangkap ya. Kemudian yang kita teliti dalam fungsi sistem ini, terutama nanti kita melihat pada penyediaan. Yang ini juga akan mempengaruhi, mungkin yang sangat kita tekankan, keadilan penggunaan dan distribusi sumber daya. Efisiensi kita belum, nanti kita akan masuk pada masa berikutnya itu ada apa semacam corruption, fraud itu nanti lagi ya. Tapi ini yang kita fokuskan pada penyediaan, karena memang yang kami khawatirkan itu ketika BPJS itu berjalan dan ternyata belum siap secara penyediaan fasilitas dan tenaga. Dan tadi pagi di Kompas juga ada keluhan dari Bengkulu bahwa dokternya itu belum siap, spesialisnya belum merata.
kekurangan spesialis. Nah, bisa dibayangkan logika, sebenarnya tidak pakai penelitian itu sudah jelas ya, bahwa dana BPJS pasti akan terpakai oleh daerah-daerah yang sudah siap dengan spesialis dan subspesialisnya. Di mana seperti sub ini lebih menarik lagi karena akan menggunakan dana inasi biji atau dana BPJS melalui inasi biji yang mahal-mahal. Ini sebagai gambaran sederhana saja ya. Untuk hemodialisis misalnya, ini yang sering saya pakai di NTT untuk 4 juta lebih teman-teman tadi NTT itu hanya ada 1 unit hemodialisis di Kupang. Tapi di DIY hampir sama, 4 juta orang DIY itu banyak sekali, lebih dari 10, dan naik becak pun bisa sampai ke tempat hemodialisis. Di NTT dari ND harus naik pesawat terbang yang harganya 3 juta rupiah pulang balik untuk mendapatkan hemodialisis. Jadi kalau kita lihat dalam konteks hemodialisis tadi, ini logikanya pasti akan anggaran BPJS akan kepake oleh yang di Jogja dibanding di NTT. Nah, untuk 4 juta orang nanti ini yang perlu kita cermati, sehingga tujuan antara yang dalam konsep ini, apakah keadilan ini akan tercapai, ini yang akan menjadi satu pertanyaan. Ya, sehingga monitoring awal ini memang belum sampai ke arah efisiensi atau outcome ya, tapi yang sudah bisa kita pastikan adalah penggunaan atau utilisasi dalam pelayanan kesehatan. Dan kita akan bisa membandingkan utilisasi teknologi tinggi dan teknologi menengah dan rendah di berbagai provinsi. Ya. Saya kira ini Pak, jadi intinya memang kami dari UGM itu menekankan mengenai keadilan geografis ini. Ya. Saya kira demikian pendapat saya, masih. Terima kasih Prof. Laksono. Ini mungkin ditambah lagi dengan informasi yang puskesmas Pak. Kalau puskesmas itu sebenarnya di beberapa daerah dengan kondisi yang sekarang kita tahu bahwa mereka di drop alat-alat yang banyak, yang modern, tetapi dalam pelaksanaannya yang mengoperasikan alat-alat itu tidak ada. Dan padahal di implementasi BPJS besok adalah bahwa puskesmas menjadi semacam pertama yang harus dilakukan sebelum rujukan ke rumah sakit. Kalau itu terjadi misalnya tidak ada tenaga kesehatan atau yang melakukan atau mengimplementasikan semuanya di puskesmas, rujukan itu akan tinggi dan dokter-dokter yang berpraktek di luar pun tidak dapat ini ya. Dan pertama praktek dokter keluarga Pak, dokter keluarga mungkin di era BPJS mungkin juga seperti di Kompas kan ada berita perekrutan BPJS akan merekrut 30.000 dokter baru, dan di non puskesmas Pak, non puskesmas. Jadinya bagaimana puskesmas yang tidak ada dokternya? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau mereka di luar, akhirnya puskesmas tidak banyak yang tidak di puskesmas, tapi malah di dokter keluarga yang non puskesmas. Jadinya padahal menurut perhitungannya belum ditetapkan kapitasi untuk dokter keluarga. Ini yang mungkin jadi salah satu topik juga menarik ketika dokter keluarga yang sekarang mungkin sudah mulai banyak bermunculan, tetapi di lain pihak dokter-dokter puskesmas di puskesmas daerah itu tidak dilengkapi atau tidak ada, bahkan cuma dokter PTT aja. Mungkin tambahan itu Pak. Ya, itu. Ini salah satu aja tentang metodologinya itu. Tadi Prof. Laksono sampaikan penting untuk mengetahui keadilan penggunaan pelayanan kesehatan antar geografis. Artinya kita nanti penelitiannya kira-kira ya multi center gitu. Terus kemudian tentu saja kita mau hubungkan itu. Kalau seandainya ada ketidakadilan itu, apakah itu berkaitan dengan penyediaan yang timpang itu, penyediaan infrastruktur atau sumber daya. Karena itu antara lain yang kita bisa lakukan nanti mengkorelasikan ini antara di sisi penyediaan dibandingkan dengan jumlah penduduknya di satu sisi, yang kebutuhannya kita mau lihat dipenuhi sejauh mana dipenuhi dengan penyediaan dokter maupun peralatan pelayanan kesehatan yang rendah, menengah maupun tinggi.
di satu sisi, dan juga ini penggunaan pelayanan kesehatan itu sendiri, yaitu penggunaan dibandingkan dengan katakanlah prevalensi orang yang sakit ini, yang menunjukkan kebutuhan untuk menggunakan pelayanan kesehatan itu. Kalau nanti ada korelasi, berarti kita sudah mengarah bahwa itu penyebabnya adalah ketidakadilan, itu penyebabnya karena adanya ketidakadilan di dalam penyediaan sumber daya tersebut. Tadi kalau kita menemukan masalah tadi ya, apa responnya? Karena begini, kalau kita biasanya kita bikin semacam model untuk tadi ada tadi ya, ini daerah yang ada yang mana ya? Ini daerah yang remote ya. Ini daerah yang seperti NTT tadi ya, NTT. Ini Jogja misalnya. Oh, semua nih. Daerah maju. Ya, Jogja misalnya. Bisa di, kelihatan Pak. Ya. Nah, ini kan asumsi yang ada kan dana BPJS yang premi itu ya, itu kan sama ya, 20 berapa? 20 ribu atau? Belum, mau iya, maju lagi, enggak? Tambah lagi, enggak? Belum, oke lah, kita ambil 19 ribu berapa? 200 rupiah. Nah, ini yang menarik. Ini kan untuk misalnya sama-sama 4 juta orang di daerah maju sampai remote sama 4 juta orang di daerah maju. Nah, ini tadi pemakaiannya bagaimana? Ini yang tadi kita akan coba lihat yang keadilan di sini. Dan yang menarik, ini yang nanti tanggal 6 November ya, kita akan juga masuk pada hal yang menarik. Di sini itu banyak rumah sakit, entah itu pemerintah atau swasta, yang sudah menyiapkan apa yang disebut dengan teknologi untuk bisa menangani pasien BPJS. Dan itu teknologi yang cukup mahal juga. Nah, kemudian ada masalah dengan apa yang disebut sebagai upcoding atau the bundling. Ya, ini terkait dan macam-macam ya, terkait apa yang disebut sebagai fraud. Nah, kita bisa bayangkan di daerah yang maju dengan teknologi yang tinggi dan juga cukup mahal, itu kalau kita juga tidak mengendalikan apa yang ada di sini, itu nanti uang yang di sini itu akan semakin banyak yang kepakai untuk daerah maju, yang memang seharusnya dipakai, plus ditambah lagi yang fraud tadi. Dan di Amerika Serikat, beberapa referensi menyatakan bisa sampai 10% ini, fraud ini, dari total anggarannya. Nah, ini bisa kita bayangkan, jangan-jangan nanti hanya sedikit uang masuk ke daerah yang remote, tapi banyak uang masuk ke sini. Nah, ini jadi satu isu yang perlu kita antisipasi ya. Dengan catatan bahwa kalau nanti ada seperti ini, mungkin pemerintah Indonesia harapannya dari perguruan tinggi kita mengusulkan betul-betul daerah yang seperti remote tadi, investasi SDM dan fasilitas. Ini yang kita akan kembangkan ke sana, seperti yang di UGM ada program sister hospital ya untuk pengiriman tenaga medik ke sana. Itu salah satu cara untuk menyeimbangkan. Karena tanpa seimbang SDM ataupun fasilitas itu ini hipotesisnya, betul nggak Pak Bisno? Hipotesisnya akan cenderung ke ini memang hipotesis ya. Nanti kita akan buktikan dengan penelitian ini. Untuk mengatasi ketidakadilan itu perlu dipisah, menurut saya perlu dipisah. Jadi itu
justru yang selama ini dilakukan kan pemisahan ya, seperti ada Jamkesmas, Askeskin itu kan dipisahkan gitu. Dan seperti di Amerika itu juga, Jamkesmas itu kan Medic Aid ya, Jamkesmas. Tapi juga nanti perlu, kalau saran saya untuk kebijakan itu untuk pemisahan juga untuk orang-orang yang perlu, yang sakit kronis lebih dari sebulan, 3 bulan gitu, yang di cover melalui Medicaid seperti itu. Itu juga untuk mengatasi ketidakadilan pembiayaan di satu sisi, dan juga untuk memberikan pelayanan bagi orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan yang lama seperti penyakit kronis itu, supaya kalau tidak nanti akan terjadi kalau dicampur. Jadi kalau saya cenderung lebih memilih untuk kemudahan implementasi manajemen itu untuk dipisahkan. Jadi untuk program populasi yang miskin itu tetap Jamkesmas begitu di dalam payung BPJS. Kemudian untuk orang yang penyakit kronis, untuk usia lanjut itu punya skema sendiri, dan ini menurut saya berguna untuk mengatasi kemungkinan ketidakadilan itu. Akan jadi lebih mudah manajemennya. Karena kalau tidak pasti akan terjadi yang disebut tadi adverse selection itu. Orang akan cenderung untuk enggan untuk ikut di dalam skema asuransi kesehatan ini ketika merasa bahwa risikonya itu rendah ya. Nah, nanti lama-lama yang ada di sana orang-orang yang sakit dan orang-orang yang yang miskin ya. Jadi dananya juga akan menjadi kecil kalau banyak yang menghindar seperti itu. Ya betul Pak. Kemarin beberapa penelitian yang diungkap di simposium Health Equity dan Financial Protection ya, jadinya beberapa penelitian menyebutkan bahwa banyak keengganan Pak untuk mengikuti skema asuransi, karena mereka merasa bahwa dalam 1 tahun itu tidak pernah sakit. Itu ternyata banyak Pak di informal sektornya, dan itu memang di beberapa penelitian di negara yang sudah ikut universal coverage itu memang muncul seperti itu Pak. Dan terus pembiayaan pun tersedot pada penyakit kronis yang ternyata sebenarnya sedikit sedikit pesertanya sedikit, yang maksudnya yang mempunyai penyakit kronis sedikit tetapi menyedot banyak pembiayaan daripada yang di peserta informal sektor yang banyak tetapi tidak pernah sakit gitu kan. Jadinya mereka menggolongkan penelitiannya untuk umur tertentu, dikelompokkan. Jadinya memang pada waktu itu di beberapa negara yang melakukan penelitian menggolongkan umur untuk mencakup termasuk perlindungan keuangan yang sama kesetaraan pelayanan yang diberikan. Ternyata memang sedikit peserta dengan kronis dengan penyakit kronis ternyata lebih banyak menyedot pembiayaannya daripada yang banyak peserta tetapi resikonya sedikit. Ya, kalau saya kira mereka pun kan berhak ya, yang berpenyakit kronis seperti itu kan berhak untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan lah, ya. Hanya saja mungkin kalau menyebabkan tadi menyedot dana yang demikian besar sehingga menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu kalau mau dimasukkan di dalam penelitian, ya itu nanti perlu diidentifikasi itu. Jadi atau perlu diteliti secara khusus. Tujuan khususnya itu antara lain untuk meneliti ini tentang catastrophic healthcare expenditure dan juga catastrophic illness-nya itu diidentifikasi dan seberapa besar itu berdampak pada ketersediaan dana di daerah tersebut. Kalau secara teoritis kalau asuransi, kalau analisisnya itu tidak dilakukan pada skema yang bersifat wajib social insurance, tapi private health insurance itu yang diserahkan, yang di asuransi
jarang sakit maupun yang sudah hampir pasti atau sering sakit gitu, itu tidak dianjurkan untuk mengikuti asuransi kesehatan, tapi yang risikonya untuk sakit itu yang berada di antara keduanya itu secara teoritis seperti itu. Jadi kalau jarang sakit itu tidak efisien kalau ikut asuransi. Tapi tadi saya makan pasar ya. Jadi tapi kan di sini kan di dalam SYSN kan wajib social health insurance. Sebaliknya demikian juga kalau itu penyakitnya itu hampir pasti terjadi, itu juga tidak dianjurkan untuk mengikuti asuransi kesehatan. Nah, siapa yang menyediakan? Saya kira di luar asuransi kesehatan, tapi mungkin pemerintah menyediakan alokasi khusus untuk orang-orang dengan catastrophic illness seperti itu. Itu tadi kalau kita mau meneliti, saya sarankan juga ada apa biayanya itu perlu disendirikan itu untuk catastrophic illness itu, karena kalau tidak menyebabkan catastrophic healthcare expenditure ya. Kalau saya setuju kalau pemisahan tadi ya untuk kelompok miskin dengan skema itu, walaupun payung besarnya tetap BPJS kesehatan, tetapi itu perlu pemisahan itu untuk kedepannya kebijakannya seperti itu, dan manajemen pembiayaannya lebih mudah, dan juga tidak hanya pembiayaan tapi penyediaan pelayanan kesehatan. Karena itu nanti kan implikasinya pada penghitungan BPI, bantuan apa itu. Nah, itu kan nanti ini kan general ya, umum ya, yang tidak sensitif itu. Mestinya akan lebih spesifik, dilakukan stratifikasi menurut ini pertama menurut kemampuan ekonomi, yang kedua juga menurut besarnya pelayanan medical cost yang dia akan gunakan itu kira-kira. Artinya begini, kalau orang yang populasi yang sosial ekonominya tinggi, tentunya BPI-nya jangan 19 ini, dan juga mungkin tidak 50.000 seperti itu tadi, tapi lebih besar lagi kalau lebih kaya atau lebih mampu. Demikian juga dengan kemungkinan menggunakan medical care yang tinggi dengan teknologi yang tinggi tadi, BPI-nya tadi juga harusnya juga lebih tinggi. Itu dimungkinkan kalau ada pemisahan itu. Tidak bisa kalau dicampur-campur dengan yang masyarakat umumnya. Yang tadi dipisahkan yang statusnya tinggi itu nanti kemudian sistem rujukannya tetap sama ya. Sistem rujukannya kalau yang yang dipisahkan antara yang penerima bantuan, kemudian yang menengah, lalu yang atas itu kemudian preminya itu kan nanti dibedakan. Ya, betul. Ya, preminya dibedakan. Kalau preminya itu dibedakan, berarti nanti sistem rujukannya itu mungkin juga mereka menuntut berbeda, begitu ya, Pak? Ya, itu tadi kan Iya, memang termasuk hitungannya medical cost-nya itu yang mencerminkan atau BPI-nya itu mencerminkan medical cost-nya itu, yang terjadi bisa dimungkinkan berbeda. Jadi rujukan yang dinikmati kelompok yang lebih mampu ini juga bisa berbeda. Berbeda, karena kemungkinan dikhawatirkan bahwa untuk kelompok yang mampu mungkin tidak akan begitu suka dengan sistem rujukan yang ada mulai dari awal sampai itu, mungkin nanti di situ itu ada suatu penolakan karena mereka biasa misalnya langsung ke spesialis gitu, kemudian harus antri di pelayanan primer. Saya agak sedikit meragukan seperti yang terjadi di Obamacare saat ini yang kemudian jadi rame ya, orang-orang yang yang mampu gitu, yang seharusnya mau langsung ke selama ini langsung ke spesialis, kemudian harus mengalami itu. Mereka khawatir di tengah lama pelayanannya, dan mereka tidak sabar begitu. Apakah dengan sistem universal coverage yang rujukannya itu dibuat sama begitu nanti akan tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat yang mampu membayar gitu? Itu
katanya. Kalau sekarang tuh yang dari rame kan Obamacare itu yang sedang rame ya. Ya selain rame karena dananya yang besar, kemudian Partai Republik dan Partai Demokrat itu kemudian tarik-tarikan anggaran begitu. Saya kira ini juga akan terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi di Obamacare itu. Obamacare kan maunya seperti ini. Yang orang-orang yang itu mereka khawatir, mereka nggak mau antri seperti apa di layanan primer gitu. Apakah Ya, itu akan saya kira seperti dimungkinkan ya, ada pembedaan seperti itu. Kita Iya. belajar misalnya dari Askes itu ya. Askes kan itu kalau yang mana? Yang private ya. Kan ada platinum, ada gold, ada silver, itu menandakan besarnya apa? Perbedaan manfaatnya juga toh. Itu bisa saya kira diterapkan di BPJS itu. Toh ini yang menyelenggarakan nanti juga Askes, walaupun namanya sudah ganti BPJS itu pengalaman itu sebenarnya untuk adil itu tidak harus sama. Equity itu kan tidak sama dengan equality. Adil itu bisa tidak sama. Ya bisa sama tapi tidak harus sama. Nah dalam hal ini kalau mau mendapatkan lebih baik ya membayarnya PPI kan lebih banyak itu. Jadi rujukannya itu juga akan berbeda. Yang tanah yang bukan platinum, bukan gold harus memahami karena mereka yang keluarkan BPI-nya juga lebih rendah gitu. Jadi itu saya kira gejolak mungkin ada, tidak hanya gejolak dari yang sudah membayar banyak, tapi mungkin ada perasaan iri dari yang kelompok masyarakat miskin. Tapi sebenarnya kan itu juga sesuai dengan yang iuran yang diberikan, yang mereka bayarkan. Jadi mungkin perlu diteliti juga bahwa kesediaan mereka gitu ya, kesediaan masing-masing kelompok masyarakat dibedakan gitu, bersedia nggak dengan apa namanya sistem yang seperti ini begitu. Mungkin dipisahkan, dibedakan kelompok masyarakat yang dengan golongan bawah yang dengan penerima bantuan itu, kemudian menengah atas itu nanti mungkin dalam Monef itu perlu kepuasan mereka atau kesediaan mereka itu mungkin perlu diteliti gitu, karena dipisahkan gitu, dibedakan gitu karena ya itu seperti yang sekarang terjadi, yang saya katakan tadi di Obamacare sekarang rame. Dulu memang pertama-tama mereka itu kita menuju masyarakat sehat. Kalau sistem asuransi kan artinya kita masyarakat sakit gitu. Tetapi pada pelaksanaannya baru berapa tahun ya Obamacare itu mulai baru enggak sudah jalan tetapi ya timbul itu apa namanya ramai di tengah jalan begitu. Saya kira kemungkinan itu harus perlu dipikirkan Pak. Jadi kita lihat dipisahkan ininya apa namanya kelompok-kelompok masyarakat. Kalau untuk yang penerima PPI mungkin ya dia mereka oke-oke saja, tapi untuk golongan menengah ke atas saya kira nggak akan. Ya ada baiknya dilakukan. Sebenarnya dulu sudah ada penelitiannya Pak Gufron dengan Bu Lita, saya kira itu ya, dan kawan-kawan itu tentang willingness to pay atau apa ini, saya kira juga bisa dilakukan lagi untuk semacam diupdate ya, willingness to pay untuk yang non PBI inilah, untuk sejauh mana mereka bersedia untuk membayar untuk suatu pelayanan yang premium seperti itu nanti. Kalau Anda kelihatannya kalau yang PBI willingness to pay-nya tidak perlu diteliti. Ya. Kita lihat. Mau Pak, ini masalahnya. Ya, cuman kan Apa namanya? Permasalahannya kan karena ketika mereka disubsidi kan harus membayar, padahal kan ketaatan mereka, disiplin ini loh. Padahal kan mereka harus dapat rujukan ya dari dokter keluarga atau dokter puskesmas, betul ya Pak Mutakin ya, untuk kelanjutan. Padahal di dokter keluarga dan dokter puskesmas itu kan modelnya kapitasi. Ya kalau memang, nah ini tergantung dokternya ini nanti. Kalau banyak untuk mendapatkan untung ya dirujuk semuanya nih ke rumah sakit. Tapi kan dinilai kinerjanya dari situ. Lah, ini yang
kita nggak tahu ya model pembayarannya nanti. Apakah kapitasi itu juga dikomplementerkan atau ditambah dengan pay for women, ini yang mau baru dicari ya, artinya dibayarkan dengan insentif tambahan berdasarkan kinerja. Cuman kalau tidak kan hanya kapitasi aja ya, untuk dapat untungnya ya dari sisa pelayanan. Dan ini juga akan menimbulkan masalah ketika si puskesmas ini nantinya. Ketika banyak dokter keluarga mungkin akan banyak yang cari dekat rumah-rumah ini, Pak. Jadinya puskesmas nanti banyak kosong pelayanan kalau karena banyak di dokter keluarga ini, yang nggak tahu ya ini apakah akan terjadi seperti itu ya, ini yang harus Kalau seperti itu apakah buruk? Kan masyarakat yang punya, kalau dia mekanisme pasar kan memang dipersilakan mau memilih. iya itu. Puskesmas atau dokter itu sepanjang itu satu level ya, pelayanan primer sama primer. Hanya nantinya justru kalau dievaluasi ternyata banyak lari ke itu, berarti justru alokasinya lebih banyak pada dokter Keluarga. bukan ke puskesmas. Ya, cuman kan mungkin karena dilihat dari sisi investasinya ya, Pak, dari dokter keluarga, mungkin dokter keluarga akan lebih investasinya ya, Mas. Artinya kan pengeluaran yang dokter keluarga untuk investasi bangunan macam-macam akan lebih mahal daripada kapitasi di puskesmas. Ya ini yang jadi keluhan, mungkin jadi keluhan dokter-dokter di puskesmas nantinya, Pak. Cuman kalau misalnya dokter keluarga mau join ke tempat prakteknya puskesmas, ini yang kemarin dipikirkan juga. Kalau misalnya pagi itu pelayanan dokter puskesmas, terus sore diteruskan oleh dokter keluarga dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah misalnya dengan kebijakan tertentu di pemerintah daerah, ini akan lebih permudah untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan yang sudah ada, tidak membangun baru lagi yang di lingkungan. Permasalahannya apakah mau dokter-dokter non puskesmas berpraktek di puskesmas gitu, Pak. Mungkin Pak Mutakin ya, silakan Pak. Saya tadi menyambung dari Bu Anas tadi. Jadi bagaimana kita menjalani ketaatan terhadap peraturan yang sudah ada ya. Jadi kalau memang misalnya harus ada sistem rujukan yang terjadi, mungkin menurut saya itu harus ditaati ya. Nah, memang bagi kelompok-kelompok yang memang mungkin dia tidak mau menjalani, memang saya pikir di banyak negara lain ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang dia tidak ingin antri di puskesmas atau antri di dokter keluarga. Ya silahkan, kita kan ada kesempatan untuk menggunakan asuransi komersial yang memang itu diperbolehkan. Menurut saya inilah peluang dari asuransi komersial, karena saya yakin nanti ketika ini jalan akan terjadi banyak antri memang. Jadi apalagi kalau 86 juta penduduk yang betul-betul kena PBI ini betul-betul sampai betul-betul by name by address dan betul-betul sampai kartunya kepada mereka, mungkin utilisasi akan meningkat. Nah, mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang kelas menengah, tapi menengah yang sudah atas hampir kepada kelas tinggi, mungkin tidak akan mau untuk antri di puskesmas, atau dia harus ke dokter umum dulu, atau ya dulu sudah biasa dia langsung ke spesialis ketika batuk pilek saja, mungkin akan langsung saja. Menurut saya bagaimana memang ini harus betul kita dulu menjalankan dengan yang ada. Bagi masyarakat yang memang nggak mau, ya silahkan menggunakan mekanisme lain, asuransi swasta yang mungkin akan lebih mahal, tapi mereka mungkin akan mendapatkan kelebihan juga dibandingkan kalau dia menggunakan yang ini. Terus kalau yang kedua, Prof, yang pembagian tadi, kalau manajemen beda, saya khawatir saja kalau misalnya masalah kualitas ya, Prof ya. Kalau misalnya dibedakan ini PBI, ini non PBI ya. Terus mungkin bagaimana kualitas namanya kita lihat bagaimana kualitas daripada jam kesehatan kan masih rendah kepada ini. Artinya apakah mungkin kekhawatiran kalau dibedakan kemudian akhirnya kualitas daripada PBI ini tidak akan naik, jadi akan begitu, tapi untuk yang lainnya malah akan besar, karena menurut saya PBI ini menyumbang cukup besar premi untuk BPJS ke depan. Hampir kalau 19.225 dikalikan 86,4 juta kan ada sekitar 20 triliun sendiri, Prof. Itu mungkin melebihi dari, mungkin setengah dari, saya nggak tahu setengah atau lebih dari dana yang ini dana premi yang terkumpul di BPJS. Ini kan potensi yang sebenarnya besar. Dan memang khawatirannya adalah tadi yang ada adverse selection ini, jangan-jangan
uang-uang yang terkumpul di PBI ini banyak digunakan oleh masyarakat-masyarakat yang memang selama ini sudah menunggu. Kok saya ketemu dengan beberapa orang yang selama ini sakit ya, ketika saya ceritakan ada program-program program-program CKN ini, wah sudah nggak sabar nih kelompok-kelompok yang selama ini kena harus hemodialisa tiap minggu gitu, harus pengen segera mendaftar karena yang ini akan jauh lebih murah dibandingkan kalau mereka selama ini membayar sendiri. Jadi kalau hanya ini, Prof. Untuk skema seperti kalau Jamkesmas gitu ya, kemudian yang non PBI tadi sendiri. Nah, tapi itu konsekuensinya juga dananya disendirikan, jadi tidak dimungkinkan untuk ada penggunaan dana PBI oleh non PBI gitu. Konsekuensinya seperti itu supaya Saya nggak tahu nanti kan kalau kita baca undang-undang kan Prof ada ya, azas gotong royong ya. ya, Tapi nggak, ini malah khawatirnya adalah yang miskin membantu yang kaya kan yang terjadi kan, malah bukannya Ya. yang kaya membantu yang miskin kan. Kan kita berharap bagaimana miskin kaya membantu yang miskin. Tapi kalau kekhawatiran kalau ini digabung menjadi satu ini malah yang dan ini malah akan digunakan lebih banyak dibandingkan untuk mensubsidi yang kaya. Saya nggak tahu beberapa penelitian Jamkesmas selama ini kan memang lebih banyak digunakan oleh kelompok yang kaya dibandingkan kelompok yang miskin ya. Memang secara prinsip kan saya kan gotong royong Prof ini kan. Biasanya kan gotong royong bagaimana yang kaya membantu yang miskin seharusnya, tapi gotong royong ini malah nanti miskin membantu yang kaya yang terjadi. Kebalik. Terbalik. Tapi dimungkinkan tidak dipisahkan betul-betul terpisah gitu, tidak bisa ya. Sehingga itu tadi yang gotong royongnya itu yang apa, subsidi silang atau itu solidaritasnya itu menjadi berkurang ya. Tetapi sesungguhnya kan dana untuk PBI itu kan juga dari pajak ya. Ini kalau pajaknya progresif itu artinya juga mencerminkan bantuan dari yang kaya kepada yang miskin juga. Kalau dananya PBI kan dari uang dari pajaknya. Kalau dihitung ya Pak, kalau ya tapi benar yang miskin membantu yang kaya itu benar. Dari 86 sekarang penduduk Indonesia itu 250 jutaan ya Pak. 86 jutanya itu orang miskin dengan PBI dan berapa 20 triliun. Sekarang yang mau ikut yang di cover secara sukarela misalnya dari sektor formal aja berapa juta hanya berapa juta. Nah itu kan hanya sekitar 25-an juta ya formal. Terus yang informal non yang tidak masuk dalam skema perusahaan dan ini kan cuma berapa juta Pak. Jadi kalau di total itu tidak akan mencapai 86 juta yang di cover PBI. Jadinya mungkin angkanya akan lebih turun dari 20 triliun ya untuk penggalangan dananya ya, diperkirakan. Betul nggak Pak Mungkin? Misalnya 86 triliun PBI dan non PBI-nya itu hanya berapa triliun. Dan itu pun susah ya Pak. Artinya tidak akan semuanya langsung masuk dalam skema itu Pak, non PBI itu. Kan sekarang masih ya Jamsostek aja masih beberapa yang ikut. Terus ini masih penggodokan juga apakah si buruh ini ikut mengiur atau semua perusahaan. Kalau perusahaan ngiur juga masih keberatan juga berapa persen yang harus dia bayar. Belum yang pengusaha-pengusaha nih, yang pengusaha kecil-kecil yang tidak masuk skema Jamsosteknya dan ini ya tidak masuk PBI, ini informal sektor ya, ini juga sangat kecil untuk mereka ikut serta dalam iuran iuran BPJS juga sangat rendah. Artinya bahwa memang kalau dilihat secara kasat mata ya belum perhitungan itu masih memang PBI ini yang akan mendanai semua skema itu Pak, pembiayaan di BPJS sekarang 20 triliun ini saya berkira, dan itu pun kemarin yang Jamkesmasanya berapa triliun tidak habis ya Mas ya. Tidak habis semuanya, maksudnya masih di beberapa daerah itu masih sisa
paling yang tombok-tombok itu yang paling yang Jawa Barat, terus Jawa Tengah, dan kasusnya ternyata ya sama, artinya kayak kesehatan kematian ibu dan anak di Jawa Barat dan Jawa Tengah sekarang kan malah naik, Pak. Padahal pembiayaannya tersedot di dua provinsi ini. Dan ini yang jadi jadi pertanyaan ke depan, apakah besok juga pembiayaan tersedot ke ini ya, ke Jawa, ke fasilitas yang memadai, dan tetap kasus-kasus kematian juga banyak di situ, tidak di Papua. Papua ini juga aksesnya kan, kalau kita universal coverage kan hanya ada dua, Pak, akses ke pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu sebenarnya, Pak. Kalau universal health coverage sebenarnya. Jadinya di akses yang pertama untuk mencapai pelayanan kesehatan di Papua pun susah, Pak, karena demografi secara geografis itu susah. Tetapi lah ini yang jadi permasalahan, apakah dokter-dokter yang dikapitasi itu tidak juga datang menjemput bola untuk melakukan pelayanan, Pak. Selama mereka menunggu di puskesmas atau di ruang prakteknya, tidak banyak yang datang, tidak banyak yang memanfaatkan, karena ya memang susah untuk mencapai lokasi pelayanan. Dan ini banyak terjadi di daerah-daerah Papua, kan semuanya lah, mungkin semuanya. Karena yang kalau di kota Jayapuranya mungkin lah, di kota itu mungkin lebih mudah akses ya, bahkan bahkan mereka tidak banyak menggunakan dana Jamkesmas misalnya, hanya menggunakan dana Jamkespanya karena ribet urusan birokrasi dan lain sebagainya. Ini yang kemarin ada di data mendasar. Mungkin teman-teman di sini bisa menjelaskan, Mas Mustaqim atau Fauzila ya. Itu kalau di SJSN maupun BPJS ya, letak dari private health insurance, Anda tadi kan menyebutkan ya, misalnya dari Cigna atau yang lain-lain itu apakah di mana? Bayangkan saya kan di luar dari non PBI itu. Non PBI ini kan yang dibayar dalam kerangka social health insurance ya, yang asuransi kesehatan wajib ya. Nah, itu letaknya dari asuransi kesehatan swasta yang mereka membayar premi sendiri, kemudian untuk mendapatkan manfaat dari premi yang mereka bayarkan, artinya itu terpisah, tidak masuk di dalam dana yang besar tadi, yang tidak mungkin itu nanti digunakan oleh pihak lain ya. Kalau di sini PBI non PBI itu kan bisa dananya PBI digunakan oleh dananya non PBI digunakan oleh PBI, atau sebaliknya yang terjadi yang sebaliknya, dananya PBI digunakan oleh non PBI, yang terjadi itu malah kebalik. Nah, tapi kalau yang asuransi swasta kan terpisah, independen itu. Nah, itu saya tidak tahu letaknya di dalam undang-undang SJSN, BPJS itu letaknya di mana. Karena kalau seperti itu kan menghindari tadi penggunaan dana yang tidak sesungguhnya, karena itu mereka kan uangnya sendiri dari besarnya premi, dan mereka menghitungnya kan biasanya berdasarkan dari risiko masing-masing orang individu itu, yang kita sebut experience rating, bukan dibuat rata-rata community rating seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan, Mas? Itu posisinya di mana asuransi kesehatan swasta ini, private health insurance? Kalau bayangan saya, Prof ya, bayangan saya mungkin yang asuransi swasta ini memang peserta yang mereka mungkin ingin yang kelasnya lebih baik, kemudian tidak ingin mengikuti aturan yang sudah ada, misalnya harus ada sistem rujukan, sistem ini, dia harus ada, dia punya sendiri, jadi ya itu memang harus di luar dari sistem JKN sekarang ini. Nah, jadi mungkin tadi seperti saya tadi bayangkan, kalau misalnya ada seorang dosen atau apalah, seorang yang bekerja, pengusaha, yang dia tidak ingin antri, tidak ingin ini, ya dia tetap menggunakan alian, dia tidak bisa menggunakan ini, tapi dengan skema yang selama ini berjalan, Prof. Jadi dia tetap di luar, misalnya di luar JKN ini, dan di sini mungkin memang saya masih akan banyak. Artinya kalau kita berhitung saja penduduk Indonesia yang berobat ke luar negeri misalnya kan cukup besar, Prof. Dan cukup banyak, artinya berapa triliun uang kita, 2 triliun
2 triliun lebih uang digunakan untuk berobat ke luar negeri. Ini kan tidak akan menggunakan skema yang sudah ada. Kelompok-kelompok inilah yang mungkin akan menjadi salah satu tujuan dari asuransi swasta ini. Jadi tentu tidak akan asuransi swasta ini kemudian mengganggu diri JKN. Jadi dia akan punya pasar tersendiri, ceruk tersendiri yang mungkin 10% dari jumlah penduduk atau mungkin cuma 15%, tapi yang kelas menengah. Mereka memilih untuk mengikuti asuransi swasta dan mereka memang tidak mau menggunakan sistem ini gitu. Kalau prinsip asuransinya ini kan Bu wajib untuk seluruh penduduk kan, prinsip asuransinya kan itu kan menjadi wajib untuk seluruh penduduk. tidak fair bagi orang yang tidak ingin ya. Jadi mereka membayar, tetapi sebenarnya mereka tidak mau menggunakan fasilitas itu gitu. Mungkin yang paling mungkin ada COB, Prof. Saya nggak tahu apakah mungkin ada bagaimana. Tetap bayar itu ya, Prof. Ya, tetap membayar iurannya tadi. Mereka akan apakah boleh memilih, tapi apakah dia harus wajib ikut? Ya begitu. Makanya kalau undang-undangnya wajib ya, tapi mungkin harus ada misalnya harus ada COB apa yang akan terjadi ya di antara kalau wajib membayar non PBI. Yang dia bisa pilih 50. Ya. Tapi keuntungannya berarti memang tidak masuk sana, karena itu kalau murni asuransi kesehatan swasta, keuntungannya akan begitu. Tapi kerugiannya kan itu tidak ada solidaritas. Mereka yang tidak membantu yang miskin. Kalau itu yang akan lebih memilih tidak membayar non PBI, mendingan asuransi kesehatan swasta murni. Tapi itu kan berarti ada Indonesia kaya, ada Indonesia miskin. Mereka tidak peduli. Universal coverage-nya bisa. Tidak harus berarti dari JKN semua, dari swasta kan biasanya. Jadi setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan yang bermutu dan dibutuhkan ya, dengan harga yang terjangkau. Sepanjang mereka itu membayarnya harga terjangkau, gitu. Dan yang dibutuhkan, Mas Fauzi, tidak hanya bermutu, yang dibutuhkan itu karena ini juga mungkin penyediaan pelayanan tadi perlu diteliti unnecessary care-nya, ya, unnecessary care-nya itu sejauh mana ini? Penyediaan tadi kan ada kualitas ya, tapi apakah sesuai dengan need apa enggak? Kan kita punya membedakan antara need, demand dan wants. Kalau need itu kan berdasarkan dari level output pelayanan berdasarkan dari ukuran-ukuran tenaga kesehatan medis profesional itu kalau need. Kalau demand ya terserah masing-masing dari konsumen, terserah dari pasien. Kalau tadi Prof ada COB antara asuransi swasta dengan BPJS misalnya ya, apakah itu memungkinkan? Artinya memang mereka tetap membayar misalnya ke swasta, tapi ada yang dia subsidikan untuk ada yang dia berikan untuk JKN, tetapi ada coordination of benefit di antara ini. Mungkin disinilah di mana yang bisa diberikan oleh JKN kepada peserta-peserta dari asuransi swasta, Prof. Ya bisa ya. Kalau seperti di Amerika kan juga bisa di asuransi double itulah yang ada bukan co-insurance tapi pokoknya asuransi double yang walaupun Anda harus boleh ikut asuransi kesehatan swasta, tapi Anda juga wajib untuk ikut asuransi wajib itu. Itu dimungkinkan seperti itu. Artinya yang diwajibkan itu supaya ada solidaritas di sana. Dan itu saya kira
di dalam implementasinya tadi, katakanlah rumah sakit yang menyediakan pelayanan topik medical care gitu ya, itu kan dananya tidak semata-mata dari JKN. Kalau seperti itu, kalau double, sumbernya double, tapi juga dari, itu artinya kemungkinan untuk menyedot dananya dari PBI tadi kan kecil kalau ada pembiayaan dari dua sumber itu. Tahu ya maksudnya Mas Fasi itu. Kalau jadi kan rumah sakit kan dibayarnya kan dari dua sumber, tidak hanya dari JKN tapi dari asuransi kesehatan swasta itu. Itu mengurangi kemungkinan untuk mensubsidi orang-orang kaya. Kalau saya berbicara, karena kebetulan sebelumnya saya juga basicnya kan di pelayanan gitu, di ini. Kalau menurut saya mungkin banyak faktor ya yang menyebabkan seperti tadi Mas Fauzi bilang di Jawa Barat, Jawa Tengah kok AKI-nya malah meningkat gitu. Kalau saya melihat mungkin dari satu faktor itu salah satunya adalah faktor sosial budaya. Sosial budaya mungkin di situ yang mempengaruhi. Salah satu kalau kami mungkin di situ adatnya memang masih sangat berperan sangat besar. Jadi segala sesuatunya, jadi kalau sudah adat bicara harus A, itu kita pasti lakukan gitu. Itu kita masih patut dengan adat itu, karena semua juga diambil alih oleh adat gitu. Termasuk dalam hal, mungkin kalau di Jawa Barat salah satunya kalau dari segi sosial budaya, kenapa AKI mungkin lebih tinggi, mungkin karena ada faktor sosial, salah satunya saya sosial budaya, mungkin perkawinan, usia perkawinan mungkin yang mempengaruhi kenapa mungkin melahirkan usia lebih muda, atau risikonya mungkin lebih tinggi. Itu jadi kita tidak bisa lepaskan dari masalah itu. Yang menarik tadi saya ingin tanyakan, apakah kita tidak bisa membuat suatu klaster ya, misalnya kelompok umur berdasarkan kelompok umur yang tadi itu, misalnya pengguna dari pelayanan ini baik di primer itu kelompok umur yang mana, karena itu juga nanti kalau saya secara ini berpikirnya, karena kemungkinan besar yang menggunakan itu justru pada kelompok umur lansia gitu ya, yang sudah ini penggunaan dananya itu justru yang akan yang bisa sebagai satu determinan dari kenapa sih AKI ini tinggi gitu. Kalau saya kaitkan ke sana, mungkin dari segi umur pengguna ini, umurnya yang besar itu umur berapa. Karena kalau saya di bidang kesehatan reproduksi, saya selama ini memang di bidang kesehatan reproduksi, justru AKI itu masih tinggi karena tidak di-prepare dari remaja, usia remaja, terutama remaja perempuan. Gitu. Jadi begitu mereka sudah memasuki masa kehamilan, itu sudah masih dengan anemi berat, atau mungkin sudah terinfeksi penyakit kelamin, itu sudah terlambat sebenarnya. Jadi selama ini pelayanan primer maupun yang pelayanan di kesehatan dasar itu belum menyentuh kesehatan remaja sebenarnya. Contoh yang sangat real itu sampai sekarang pun pemberian kontrasepsi darurat pada remaja itu masih dianggap ilegal, padahal salah satu faktor yang kemungkinan besar menyebabkan AKI masih tinggi itu adalah kehamilan remaja. Sebenarnya remaja ini kan begitu dia sudah seksual aktif, ini disertasi saya kebetulan mengenai perilaku seks pranikah remaja, kaitannya nanti dengan masa hamil ini. Itu karena mereka remaja-remaja yang sudah aktif seksual itu tidak disentuh sama sekali di pelayanan itu, sehingga mereka ya hamil pada usia muda atau sudah terinfeksi penyakit kelamin di usia muda, yang mempengaruhi memang nanti AKI-nya juga tidak bisa menurun ya. Mungkin salah satu penyebabnya ya anemi berat misalnya, atau mungkin sudah ada faktor-faktor lain yang memang akhirnya memperberat kondisi hamil dan melahirkan. Mungkin itu kalau saya mungkin bisa dibuat satu klasifikasi, misalnya pengguna ini yang paling banyak berapa sehingga alokasinya juga bisa merata, karena tadi kan pemerataannya itu. Mungkin yang memang kalau saya melihat di pelayanan yang banyak menggunakan alokasi itu nanti ibu hamil bersalin sampai dia kontrasepsinya, kemudian juga orang manula, sedangkan kalau anak-anak terutama remaja itu mungkin masih sangat rendah alokasinya. Mungkin itu tambahan saja mungkin sebenarnya Pak dari pengalaman Ya, saya. saya setuju ya, penggunaan pelayanan kesehatan keadilan itu nanti memang perlu disertifikasi menurut kelompok usia, menurut gender, menurut status sosial ekonomi gitu.
kalau istilah keadilan penggunaan pelayanan kesehatan itu kan pelayanan kesehatan dihubungkan dengan ini posisi status sosial ekonomi dari orang tersebut atau keluarga tersebut itu, sehingga kalau nanti diteliti ya memang harus ada informasi tentang ini, tentang kelompok umur, tentang usia, kemudian gender dan juga status sosial ekonomi, income, pendidikan dan sebagainya. Jadi mungkin ada pendapat lain Pak. Jadi memang di penelitian kita yang di ASKA sekarang ini yang model pembayaran kapitasi di puskesmas, di provider kesehatan terutama di puskesmas ini ternyata kapitasian ya Pak. Semu kapitasi atau gimana? Karena kapitasi ini modelnya masuk ke dinas kesehatan dan puskesmas yang melakukan pelayanan itu hanya klaim ke dinas kesehatan semacam budget total ya, budget total. Jadinya ini yang dikeluhkan oleh puskesmas karena tidak secara langsung masuk ke kasnya puskesmas, tapi masuk ke kas daerah, dan yang jasa medis atau jasa perawat ini tidak secara langsung diterima total sesuai dengan pelayanan yang mereka berikan, tetapi sudah dipotong lagi nih oleh kebijakan pemerintah daerah. Nanti kalau dokter keluarga, kalau dokter keluarga kan kalau dokter keluarga kapitasinya ya yang sesungguhnya. Yang dimaksud tadi kapitasi dalam tanda petik kan yang dialokasikan untuk puskesmas itu pada akhirnya akan masuk ke anggaran daerah juga. Ya itu juga perlu dievaluasi juga, atau kalau memang nantinya itu masih berlangsung di era JKN ini. Dan implikasinya, dampaknya itu bagi motivasi dokter, bagi kepuasan pasien, kualitas pelayanan, akses pelayanan itu nanti kita lihat juga. Harmonisasi peraturan ya, karena kan kalau daerah memang tidak boleh dia mengambil sendiri kan dana-dana itu dan masuk ke kas daerah lagi dan tidak kembali lagi ke pemberi pelayanan. Tentu kita berharap ke era JKN ini berubah nanti ya. Saya nggak tahu apakah harmonisasi undang-undang yang sekarang diatur oleh yang sedang ini apakah apakah akan mengatur ini sehingga ini tidak terjadi. Tapi kalau memang ini terjadi, saya pikir tadi usulan Prof tadi kita melakukan betul-betul evaluasi untuk perubahan kebijakan ke depan. Ya. Apa dampaknya terhadap proses kapitasi yang mungkin kurang pas dalam skema kesehatan kan. Ya. Kita ada, kalau ini terjadi di tahun 2014 mungkin perlu ada evaluasi yang lebih ini untuk perubahan ke depan, karena dampaknya mungkin. Ini ada telepon lagi masuk dari Universitas Jenderal Sudirman ya, dari Purwokerto ya, Unsud ya. Silakan Pak, silakan. Halo, silakan Pak. Terima kasih sekali, Pak. Iya, iya. Menarik sekali diskusinya. Kaitannya dengan rencana untuk evaluasi BPJS. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan pemberitaan koran. Pemberitaan koran. Iya, ya, silakan Pak. Halo? Halo? Silakan Pak. Wah, kelihatannya terputus ini. Oh, belum. Halo? Halo, Pak? Halo? Halo? Ya. Terputus.
jaringan sibuk. Oke, jadi baiklah, karena terputus kita teruskan diskusi ini. Mungkin ada mungkin kita untuk sementara ini kita diskusi ini akan sampai jam 12. Jadi silakan bagi teman-teman di luar Jogja masih punya kesempatan sekitar 20 menit untuk bisa sharing atau diskusi melalui hotline 02745474887. Kami tunggu untuk diskusinya. Mungkin kita teruskan. Silakan, Bu. Terima kasih. Jadi saya sempat ya beberapa hari yang lalu bertemu dengan beberapa orang kepala puskesmas di daerah Kalimantan, dan mereka mengatakan bahwa tahun 2014 puskesmas itu kan dituntut untuk mereka melayani sekitar 100 jenis diagnosa yang itu harus sudah artinya bisa ditangani di level puskesmas, sehingga harapannya bahwa kalau yang sekarang modelnya kan puskesmas itu orang sekedar mengambil rujukan buat ini, jadi sekedar lalu ya, jadi sehingga ini katanya ke depan kan puskesmas ini berarti harus mempersiapkan diri untuk itu ya. Sekarang juga tentu karena puskesmas juga mulai dari fasilitas, SDM juga kan berbeda ya, tidak sama di setiap daerah. Nah ini juga barangkali yang saya nggak tahu ya ke depannya bagaimana ketika puskesmas itu dituntut untuk misalnya tidak boleh ini rujukannya belum boleh dirujuk, artinya sebenarnya ini bisa ditangani di tingkat pertama di tingkat puskesmas, tapi kenapa harus dirujuk ke rumah sakit? Nah itu yang seperti itu. Tapi kan bisa saja misalnya SDM daerah di puskesmas itu tidak tersedia atau fasilitas dan peralatannya juga memang belum memenuhi ya. Saya nggak tahu apakah nanti ke depannya ini pertimbangan seperti itu juga hal-hal seperti itu juga menjadi pertimbangan. Mungkin gitu ya. dipotong sebentar, mungkin ada telepon masuk. Ya silakan. Ya dari Purwokerto kelihatannya yang nyambung tadi ya. Silakan Pak, silakan. Halo. 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 Silakan Pak. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, halo. Halo, silakan Pak. Halo, silakan Pak, Mas dapat jawaban Pak. Iya, dengar. Halo Bapak, silakan. Halo, silakan Pak. Mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan atau diskusi. Wah, kayaknya internetnya lagi ini ya. Jadi memang ini menjadi yang saya teruskan tadi ya dari Bu Frida ya. Jadinya memang puskesmas ini jadi rujukan pertama ya. Artinya ini yang jadi nanti jadi semacam perhatian khusus, karena di satu sisi memang posisi puskesmas sekarang ini adalah di bawahnya pemerintah daerah, Bu. Jadi SDM-nya sampai ke infrastrukturnya itu adalah fasilitas kesehatannya memang miliknya pemerintah daerah dalam tanda kutip ya. Artinya ya, di sini kita memang harus melobi banyak ke Kementerian Dalam Negeri ya. Artinya harus ada SKB nih, surat kerjasama, surat keputusan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan atau Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi permasalahan ini. Karena di satu sisi memang Kementerian Kesehatan memberi instruksi langsung ke Dinas Kesehatan maupun rumah sakit ya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Tapi di satu sisi itu fasilitas-fasilitas yang di daerah itu adalah miliknya pemerintah daerah yang harus ikut peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, termasuk distribusi sumber daya manusianya, distribusi dananya dan lain sebagainya. Ini yang jadi problem masih menjadi pembahasan ya di tingkat atas mungkin ya, bagaimana sistemnya yang akan berlaku jika jaminan kesehatan nasional ini berlaku. Karena di beberapa penelitian di
yang dihasilkan di negara-negara itu ada perubahan nih, ada perubahan pelayanan kesehatan yang dulunya di pemerintah di rumah sakit pusat atau yang dimiliki provinsi sekarang beralih ke rumah sakit daerah dan puskesmas. Dulunya yang ketika tidak ada universal health coverage, mereka banyak dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dan swasta ya, terutama swasta, rumah sakit swasta dan rumah sakit pusat atau di tingkat nasional. Nah, ini ketika jaminan kesehatan nasional ini berlaku, maka pelayanan akan beralih ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit swasta ini akan hilang. Artinya semakin sedikit pelayanannya, karena yang kecuali orang kaya semua ya, orang Indonesia kaya semua mungkin beralih ke rumah sakit swasta, ini yang jadi. Tapi karena ternyata yang banyak ikut tuh jaminan kesehatan nasionalnya, banyak yang ikut, orang-orang kaya pun ikut ke jaminan kesehatan nasional, makanya beralih ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Dan kalau misalnya dicontohkan di Thailand, seperti Bu Triastuti bilang itu, di provider rumah sakit di miliknya miliknya pemerintah itu lebih bagus daripada providernya swasta yang dimiliki swasta. Jadinya orang lebih banyak pergi ke rumah sakitnya milik pemerintah atau puskesmas karena memang fasilitas kesehatannya memadai dan cukup baik. Mungkin ada teman-teman yang komentar lagi sebelum mungkin hotline-nya ini belum masuk lagi. Ada komentar lagi? Ya. Ya. Jadi modelnya itu enggak yang kalau sekarang kan seperti dengan Askes yang sekarang ya, yang PNS ini ya, yang Askes. Ya, ya. Kan sekarang ini swasta-swasta itu sekarang bahkan pada berlomba-lomba pun juga untuk bisa bekerja sama dengan Askes ya. Ya sekarang seperti kayak Behet, Sedapan Terapi kan semua itu sudah bekerja sama. Jadi ketika kasusnya seperti kemarin ya, saya misalnya minta mengambil surat rujukan di dokter keluarga. Dulu kan selama ini kan kita bisa langsung ke Sarjito ini ya, tapi sekarang kayaknya memang sudah semakin ketat sehingga dokter keluarga itu hanya boleh merujuk kami ke RSUD. Yang saya juga, karena saya juga pendatang, saya tidak mengerti RSUD itu Sleman di mana ya gitu ya. Jadi bagi saya yang penting saya bisa dekat dengan yang saya tahu gitu. Akhirnya saya memilih misalnya udahlah saya di Bethesda aja, meskipun ya resikonya kita akan banyak membayar selisih gitu loh. Ya saya nggak tahu nanti yang konsep dengan yang tahun 2014 itu apakah juga ada model-model seperti itu atau bagaimana? Ya, ya. Saya kira memang untuk pemberlakuan JKN itu memang akan lebih ketat lagi. Artinya rujukan memang harus dari dokter keluarga dan misalnya ini kita di UGM nih, dokter keluarganya sudah ditentukan nih, dokternya keluarga siapa. Jadinya ada pembagian tertentu untuk kita menuju ke dokter keluarga, minta rujukan, terus yang dituju lagi ke rumah sakit apa itu sudah ditentukan juga. Jadinya memang ini juga meniru model-model jaminan kesehatan di negara lain. Artinya kita berobat itu sudah punya daerah wilayah masing-masing. Jadinya tidak bisa kita berobat lintas kecuali memang emergensi, kasus emergensi kita sedang berada di luar kota terus ternyata emergensi, itu beda cerita lagi ya. Ini yang sudah di ini. Cuman karena kita ya dalam tanda kutip memang masih terbentur pada masalah budaya dan disiplin ya. Artinya ini memang kesulitan sekali ketika menerapkan ini di daerah, Pak. Artinya kasus-kasus disiplin untuk kita berobat kemana, harus kemana, ini yang jadi permasalahan. Dan ya jadinya misalnya kita sudah ditentukan harus berobat ke B, ini harusnya ke B ya kita. Tapi mungkin di daerah ya ini yang harus mungkin dengan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat ya yang bisa mensosialisasikan prosedur cara pengobatan, cara pemeliharaan kesehatan yang benar ini yang perlu kita tekankan ya. Artinya memang sosialisasi ini tidak hanya di tingkat di level provider atau pejabat-pejabat dengan mengikuti seminar-seminar. Ini kan yang datang hanya pejabat dan orang-orang yang ikut, tapi di level masyarakat ini yang tidak tahu apakah juga sosialisasi untuk jaminan kesehatan nasional ini sudah sampai ke tingkat tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini yang jadi, atau kader kesehatan aja sudah tahu atau belum ya. Jangan-jangan juga ini jadi PR besar, Bu. Artinya model pembayarannya seperti apa, ini yang juga harus karena dokter-dokter di tingkat
rumah sakit umum daerah juga sekarang mungkin mulai gelisah juga justru dengan adanya sistem ini. Bagaimana mereka nantinya gitu. Kalau tadi Pak Oji mengatakan bahwa kalau di daerah itu mungkin sulit disiplin ya. Kalau saya malah kebalik, mungkin di kota malah justru sulit kita minta untuk mengikuti sistem rujukan seperti yang diterapkan. Itu tergantung pada bagaimana nanti kualitas pelayanan yang ada gitu. Kita belum lihat kan kalau misalnya kualitas pelayanan di primer itu memang bagus, tentu saja itu mungkin kita harapkan bisa, tetapi kita belum lihat apakah kualitas dokter, kita sendiri juga nggak tahu ya kualitas pelayanan di primer itu apakah dokternya memang juga mempunyai kualitas yang baik. Nah itu yang harus kita kembangkan, bahwa pendidikan atau kualitas layanan primer itu harus memang bisa diandalkan, sehingga orang-orang yang seharusnya dirujuk ke pelayanan primer itu puas, jadi tidak ke sana. Saya justru khawatir di kota malahan, kalau di daerah nggak ada pilihan, dan mereka di daerah mungkin harus ke puskesmas karena mungkin ya, tapi kalau di kota itu kemungkinan untuk itu mereka mungkin akan lebih atau sepanjang layanan primer itu baik dan sistem rujukannya itu baik dan tidak harus antri, saya kira itu jadi nanti kita lihat saja, karena terus terang di tingkat dokter spesialis juga ada kegelisahan gitu. Jadi ada kemarin saya ketemu bicara dengan diskusi dengan Prof. Hardianto dari kulit itu, pas ketemu juga ini nanti bagaimana dokter-dokter spesialis ini nanti mau diapain nih, mau kemana ini, nggak ada kerjaan tampaknya itu nanti. Ini pendidikannya itu nanti sudah dididik segitu banyak ya kan sekarang itu, lalu kemudian ya itu nanti nggak tahu kita mau gimana, itu tergantung pada layanan primer kita kualitasnya itu mesti harus kita yakin dulu, itu harus kita yakin dulu, mungkin harus kita buktikan dulu. Mungkin kita lihat saja nanti tahun 2014 bagaimana kejadiannya gitu. Terima kasih Bu Suti. Jadi jika dikaitkan dengan usulan proposal penelitian yang kita kembangkan ya, ini sudah dalam pengembangan dan saya kira sudah tahap akhir menuju sebuah proposal untuk monitoring evaluasi ya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional besok. Ini malah ada beberapa dari teman daerah yang sudah memberikan usulan penelitian ini untuk jaminan sosial besok yang tahun 2014 ini dari Universitas Lambung Mangkurat ya, Lambung Mangkurat. Jadi usulan penelitiannya dengan judul dengan tema ya, kesiapan daerah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang pendampingan jaminan sosial di Kabupaten Tabalong. Ini oleh Husaini, oleh Bu Leni Marlene, Pak Fauzi Rahman dan Maman Saputra. Ini diadakan oleh Pusat Kajian Kebijakan Kesehatan Program Studi Kesmas ya, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Ya, ini beliaunya tim di pusat kajian ini minta masukan dari kita ya. Artinya sebenarnya proposalnya seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira proposalnya banyak mengacu ke proposal yang sedang kita buat ya, dan mungkin difokuskan ke Kabupaten Tabalong, kesiapan daerah, dan saya kira rumusan masalahnya tetap kesiapan daerah dalam implementasi ini. Tujuan penelitiannya bersama dengan kita, gambaran pelaksanaan BPJS. Nah ini yang khusus untuk tujuan khususnya mungkin dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan di daerah, ini yang penting sebenarnya. Apakah kebijakan daerah yang dikeluarkan akan sama dengan mendukung kebijakan jaminan kesehatan nasional untuk tahun 2014. Saya kira memang sedikit yang belum banyak ini ya, karena memang kebijakan yang dikeluarkan untuk jaminan kesehatan nasional memang baru sedikit di tingkat nasional, apalagi di tingkat daerah ya, untuk kesiapan di daerah ini yang perlu kita dorong untuk terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan jaminan kesehatan nasional daerah. Ya.
Iya, mungkin Masalah penelitiannya perlu dirumuskan lebih spesifik itu. Kesiapan itu barang besar ini, Ana. Ya, apakah di dalam ya, ya. Ya, itu juga memudahkan peneliti untuk lebih fokus, dan nanti kalau terlalu besar mereka tidak mampu untuk melakukannya juga. Jadi perlu lebih spesifik mulai dari awal masalah penelitian, research questionnya. Angka konsepnya bisa pakai yang input proses outputnya Ya, yang itu ya Pak ya sebenarnya. ya. Cuman di rumusan masalah bisa difokuskan ke topik apa bab apa atau bagian apa yang mau diteliti di daerah ya, misalnya providernya atau Ya, provider pun SDM-nya atau providernya apanya. mau di puskesmas atau di rumah sakit atau keseluruhan sih nggak apa-apa, cuman disebutkan Ya, dia mau ininya. Mungkin kerangka konsepnya bisa pakai ini ya. Jadi teman-teman di Banjarbaru mungkin yang sekarang sedang mendengarkan apa ya diskusi ini mungkin bisa mencatat. Jadi masukan dari Prof Bismo mengenai harus fokus anunya. permasalahannya lebih difokuskan, Masalah penelitiannya perlu dibuat lebih spesifik, Ya. lebih lebih spesifik. Ya. fokus. Ya. Oke, mungkin untuk yang lain mungkin bisa nanti kita komentari ya. Silakan ya. Ya. Terima kasih. Jadi kita menuju akhir dari, saya kira hampir jam 12 waktunya mungkin sudah habis ya untuk diskusi pengembangan proposal ini. Jadi pada intinya bahwa proposal ini hampir jadi ya, artinya kerangka konsep sudah kita buat, nanti tinggal kita memperhalus lagi untuk kata-katanya dan untuk temanya, untuk tema yang akan kita ambil lebih mengarah ke keadilan penggunaan dan distribusi sumber daya yang paling mudah dijangkau ya Pak sekarang ya. Artinya dalam 6 bulan, karena saya tulis di waktu penelitian ya, di waktu penelitian itu Januari sampai Juni mungkin ya. Januari Juni pengumpulan data, Januari sampai Maret ini yang, jadi kalau bisa teman-teman di 33 provinsi ini bisa, di jaringan universitas di seluruh Indonesia bisa meneliti setiap gimana Pak? Oh, 34 sekarang. Berarti diganti nih 34 provinsi. Deadline apa, Bu? Oh ya, ini sebenarnya Oktober ini kita rencanakan yang kemarin nih, Pak. Deadline proposalnya jadi, maksudnya gambaran background-nya untuk proposal jadi, nanti teman-teman daerah tinggal mengembangkan sebenarnya tema yang mau difokuskan apa. Seperti yang tadi di Banjarbaru kan dia menyangkut kesiapan daerahnya untuk ya. Sistem pembiayaan dan penyediaan tadi. Kesiapan di dalam penyediaan pelayanan kesehatan, juga pembiayaan tadi kan, kepesertaan, kemudian iuran dan sebagainya tadi. Jadi yang di inputnya tuh, yang mereka mau teliti itu. Lokasi penelitian kita rencanakan di 34 provinsi dengan nanti mungkin pendanaannya mungkin ada yang sendiri dulu atau nanti kita coba mencari menggali dana dari teman-teman donor dan atau malah dari pemerintah daerahnya ini yang nanti bisa kita masukkan. Terus penelitian awal dari Januari sampai Juni 2014 ya. Ini yang kita akan lihat desain studinya. Ini yang penting, desain studinya yang kita ambil tetap kuantitatif dan kualitatif ya, Prof. Ya. Jadinya ini yang kita lihat. Ini metode ini sedang kita uji cobakan untuk jaminan persalinan, Prof, yang di 10-12 kabupaten sekarang ya, 10 kabupaten ya. Ya, kuantitatif dan kualitatif. Kerangka konsepnya memakai konsepnya Prof. Bisma. Manfaat penelitian saya kira bisa dibaca nanti, dan update proposal ini sedang kita proses upload ya di website manajemen pembiayaan kesehatan.net.
atau di kebijakan kesehatan Indonesia.net. Silakan teman-teman yang belum mendaftar di belum mendaftar untuk bisa mengakses proposal, silahkan bisa kirim user nama dan email ke monehbpjs@gmail.com sehingga bisa mendapatkan username dan password untuk bisa mengakses atau memberi masukan dan diskusi lewat website. Oke, saya kira bisa kita cukupkan hari ini, diskusi hari ini, dan diskusi mendatang untuk pengembangan proposal akan kita lanjutkan ya. Seminggu atau 2 minggu depan kita akan agendakan untuk diskusi kembali ya, Prof. Bisma mungkin. Dan kita akan memberitahukan ke seluruh jaringan universitas dan teman-teman di universitas atau lewat website dan alat sistem yang sudah kita punya. Saya kira sangat penting untuk kita diskusi melalui website karena tidak waktu ya, artinya tidak terbuang waktunya, sehingga kita bisa memanfaatkan website-website yang ada di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM. Terima kasih untuk teman-teman di sini, peserta di sini yang sudah hadir meluangkan waktunya ikut berdiskusi di pengembangan proposal monitoring jaminan kesehatan 2014. Terima kasih Prof. Bisma yang ikut diskusi dan hadir dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, dan teman-teman yang di sini saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan dan diskusi, dan kami juga masih menerima saran dan kritik lewat email di website dan di ini ya, silakan. di bawah ini ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Saya tutup pertemuan diskusi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.